mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membacakan doa dulu, dipimpin oleh Rama. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa mulai. Pembacaan doa tadi, pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Nah, siapa siswa ibu yang tidak hadir? Siapa? Haikal. Banyak ya di sekolah ya, Haikal, Putri, dan Ziko. Karena mereka dalam keadaan sakit. Tadi orang tuanya udah memberitahu kepada ibu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada saat sekarang, silakan siswa-siswa ibu dulu duduk yang baik. Mana duduk yang baik? Lalu tidak ada duduk yang lurus, tidak ada yang kiri kanan. Nah, jadikan pembelajaran pada hari ini dalam ilmu untuk meraih masa depan atau cita-cita kamu. Nanti akan kamu ingat bahwa ketika saya berada di Miss Arbi kelas 4, saya udah belajar ini misalnya. Jadi ingat-ingat itu, jadikan pembelajaran pada hari ini sebagai motivasi yang baik untuk masa depan kamu. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran pada hari ini, pembelajaran kita pada minggu lalu apa? Tentang wawancara. Rindu jelaskan apa itu wawancara. Saling tanya jawab. Yang lain, Aura? Saling tanya jawab antara pembicara dan narasumber. Saling tanya jawab antara narasumber. Kemarin kan ada dua. Ada namanya wawancara dan narasumber. Kalau wawancara itu kemarin orang yang mewawancarai. Sedangkan kalau narasumber itu adalah yang menjawab atau sampai materi yang kita tanyakan. Nanti kita wawancara itu ada pertanyaan dan yang lainnya. Nah, kita lanjut pada pembelajaran pada hari ini tentang subtema yang ketiga, tentang pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Yang kita pelajari ini kan subtemanya. Yang kita pelajari itu adalah pada mata pelajaran IPA. Nih, bahwa kita pembelajaran IPA pada hari ini itu KD 3.5 mengidentifikasi berbagai sumber energi, berbahan energi dan sumber energi alternatif. Indikatornya, kamu mampu mengidentifikasi sumber dari sumber-sumber energi alternatif. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kamu sebagai siswa mampu mengidentifikasi macam-macam dari sumber energi alternatif. Nah, berikan. Nah, kita lanjut. Pada gambar ini perhatikan ya. Sebelum masuk materi, perhatikan gambar yang ini. Apa yang terlihat pada gambar itu? Matahari. Ada matahari, apa lagi? Baju. Ada matahari itu dijadikan sebagai sumber pembangkit listrik. Apa lagi? Mengeringkan baju. Mengeringkan garam. Apa lagi? Olahraga sebagai vitamin D. Siapa yang bisa menjelaskan
Yang panas itu berdasarkan dari mana? Matahari. Nah, matahari ini merupakan salah satu energi alternatif, di mana matahari ini tidak akan pernah habis karena dia termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, matahari bisa sebagai menjemur kainnya ini, bisa sebagai vitamin D, bisa bagi tumbuhan ini sebagai proses memasak atau fotosintesis. Lalu yang di sana bisa sebagai pembangkit listrik. Ada namanya, pernah kamu lihat di jalan-jalan PLTS, pembangkit tenaga tata surya. Itu di mana lampu di jalan itu ketika siang hari dia menghirup atau menghisap cahaya matahari tanpa listrik ya. Nanti di malam hari cahaya yang dihirup itu keluar secara otomatis. Itu daerah Padang itu ada, yang kota ada itu. Daerah kita tidak jauh sih ada. Daerah kita Batu Sangkar ini memang masih memakai aliran listrik. Nah, ini gambar yang bisa kamu lihat di kehidupan sehari-hari, dan kamu juga telah bisa menjawab energi alternatif yang ada di sini. Lalu kita lanjut dulu sebelum terangkan, kamu kan belum tahu apa sih itu energi alternatif. Nanti kan kita melihat contoh gambar energi alternatif. Energi alternatif itu apa? Jadi energi alternatif itulah energi pengganti dari energi yang telah habis. Contohnya tadi matahari pernah habis energi. Tidak. Nah, dan juga energi alternatif ini digunakan sebagai mengganti bahan fosil seperti apa lagi? Di mana minyak bumi, batu bara, dan gas alam itu termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi apabila dia habis, tidak ada lagi sumber daya alamnya, maka diganti dengan menggunakan energi alternatif. Sampai di sini tanyakan? Tidak. Kita lanjut. Jenis-jenis energi alternatif. Tadi dari gambar yang tadi Bu perlihatkan itu ada satu namanya matahari energi. Matahari itu siapa yang tidak tahu matahari terbit di mana? Timur, terbenam di barat. Tapi yang sudah terjadi kiamat, matahari mana? Barat terbit, timur tenggelam. Nah, di mana? Matahari ini termasuk tadi sudah dijelaskan bahwa sumber daya alam yang dapat diperbarui. Di mana? Ini apa tadi? Bahwa cahaya matahari itu digunakan sebagai PLTS yang tadi jelaskan. Pembangkit listrik tenaga surya yang tadi menghirup cahaya matahari di siang hari, dan dia hidup otomatis di malam hari. Lanjut, itu yang pertama tadi. Yang kedua, angin. Angin itu sumber daya alam yang tidak akan habis. Apa guna angin ini dalam kehidupan? Sebagai sumber energi Sumber energi alternatif. Contohnya pernah lihat bukan? Kincir angin. Nah, dia memutar perputaran air yang di bawah itu. Nah, angin tadi itu namanya, pernah lihat kincir angin tidak? Pernah. Dia dijadikan sebagai pembangkit tenaga angin, kincir angin tadi. Lalu lanjut, selain angin juga ada air. Nah, air ini juga termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Air itu apa gunanya? Minum. Ya, tentu untuk minum pasti. Yang lain sebagai PLTA. Pembangkit tenaga air ya, PLTA. Lalu di mana air ini juga dijadikan sebagai tempat waduk-waduk sekitar tinggal kita untuk penggerakan pembangkit listrik.
Ya, mediasi tadi. Kan kalau darah hitam tidak ada waduk. Tidak ada. Lalu ada namanya panas bumi. Nah, panas bumi ini masih menggunakan apa? Matahari, namun dia berpusat di bumi. Bentuk lapisannya sangat panas. Di benar lapisan-lapisannya itu ada. Kalau akibat terlalu panas, itu namanya global warming. Lalu gelombang air laut juga jadikan sebagai pembangkit listrik. Lalu bahan bakar bio ini perlu bahwa bahan bakar bio ini adalah pengganti dari energi yang tidak dapat diperbarui, misalnya berasal dari hewan yang telah mati, tumbuhan yang telah mati. Misalnya untuk tumbuhan itu bisa nggak kalau mati kita jadikan pupuk? Bisa. Nah, bisa jadikan energi pengganti dari pupuk yang kimia. Pupuk apa contohnya? Sering seperti dengan pupuk kompas. Nah, lalu dari kotoran hewan yang bisa jadikan gas apa contohnya? Gas. Nah, kotoran kambing. Kalau nggak ada gas, kalau tidak ada gas yang otomatis di rumah tuh, bisa diganti dengan kotoran. Tapi sudah diolah ya, bukan kotoran itu kita langsung kita bakar. Tapi yang udah diolah. Nah, nanti cara olahnya kita pelajari selanjutnya. Kalau sekarang kita belajar olahnya, nanti kita ketinggalan materi. Lalu apa lagi? Kendaraan bermotor, apa contohnya kalau habis? Bukan. Sekarang sudah ada namanya yang solar. Bukan. Yang listrik kan udah canggih. Itu kan udah sebagai energi alternatif yang untuk mengganti kalau habis minyak. Nah, kalau pengen keluar keuangan untuk menghemat energi bisa gunakan tidak pakai uang mengeluarkan minyak, keluarkan cuma butuh tenaga. Tidak ada tenaga. Ya hasilnya nanti kamu sehat dari hasil itu. Nih, ini salah satu juga contoh gambar dari energi alternatif yang kincir tadi yang ujung ya. Ini yang masuk dengan hijau tadi. Nah, ini namanya yang matahari. Yang tadi apa? Ini laut tadi, laut. Apa? Lumba-lumba. Nah, ini lalu ini waduk tadi, waduk pengairan air tadi yang ini. Lalu yang dijadikan sebagai bahan bakar bio tadi ini, gas nih. Nah, yang dijadikan sebagai pengganti minyak ini, sebagai pengganti bahan bakar. Sampai di sana ada yang tanyakan? Ya, ulangi. Ada? Ya. Ada yang paham? Paham. Sekarang coba kamu kerjakan dulu per kelompok. Nah, buka. Nah, yang besok tema yang ketiga itu halaman 100. Coba kamu baca dulu tentang halaman 102 tentang pemanfaatan alam manusia. Nah, dan kegiatan dibaca dulu. Kita bertanyakan. Sebelum itu siapa yang bisa? Karena sebagiannya udah mulai mengantuk atau yang kelaparan. Silakan siapa yang bisa memimpin ke depan? Nah, siapa bisa? Siapa yang bisa menimbulkan semangat temanya? Bisa? Tarik dulu silakan kalau bisa. Nah, silakan Rindu. Semuanya berdiri. Nah, berdiri di luar kursinya. Berarti orangnya ke sini. Nah, Alif ke sini. Nah, silakan sini Rindu. Silakan pimpin Rindu supaya temannya semangat. Nah,
Satu lagi apa? Satu lagi. Nah, apa? Ampera juga boleh, silakan. Nah, silakan ini duduk. Nah, Rama cobakan. Didi sudah cobakan Rama cepat. Nah, silakan Rama. Nah, 1, 2, 3. Tepuk ampera, tambah rendang, gulai kacang, tambah cie. Mari tanya awas lagi. Semangat. Nah, 1, 2, 3. Tepuk ampera, tambah rendang, gulai kacang, tambah cie. Mari tanya. Nah, silakan Rama kembali duduknya. Nah, sila semuanya boleh duduk kembali. Mudah-mudahan tadi peragakan tangan dan kaki tadi, dan tidak ada yang ngantuk dan tidak ada yang merasa kelaparan, capek dan lainnya. Nah, sekarang coba kamu kerjakan dulu yang halaman 103 itu nanti per kelompok. Nanti presentasinya per kelompok. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti hanya menjawab satu pertanyaan. Nah, nanti laporannya silakan kumpulkan ke ibu aja. Ya, sama si Wisnu. Nah, nanti laporannya kumpulkan saja. Nanti ibu yang menilai langsung. Nah, silakan baca dulu 102. Silakan dibaca dulu. Tentang pemanfaatan alam oleh manusia. Silakan baca dulu. Nah, silakan dibaca. Nanti jawab aja pertanyaan di bawah itu per kelompok. Silakan duduk per kelompok dulu. Nah, silakan duduk per kelompok. Orang maju ke depan masih. Silakan. Bisa yang kerja angkat kursi saja, meja nggak usah dibawa. Cukup kursi saja. Sebelum kamu sebelum kamu baca dengarkan perintah ibu. Masing-masing kelompok ini nanti menerangkan tentang apa isi bacaan ini ya. Atau energi alternatif apa yang ada di sini dalam bacaan. Nah, sebab bisa. Nah, silakan bekerjakan. Aku kasih waktu selama hanya 10 menit. Nah, silakan kerjakan dulu. Aku kasih waktu selama 1 menit. Silakan kerjakan dulu. Sampai berapa kita mari. Nah, silakan dibaca terlebih dahulu. Nah, udah bisa? Ya. Pemerintah marilah. Sudah? Dah. Silakan. Kelompok mana dulu yang tampil? Boleh? Kelompok mana dulu yang tampil?
Udah siap? Udah. Nah, silakan kelompok awal dulu. Silakan. Silakan bawa bukunya. Ya, boleh. Silakan bacakan hasilnya. Silakan di depan ini, di depan ini. Silakan. Bisa situ supaya jangan kena silau. Nah, silakan. Baca salam dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bacakan hasilnya apa? Kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan. Oke. Manusia memanfaatkan seluruh bagian alam, baik abiotik tak hidup maupun biotik hidup, secara berlebihan tanpa memikirkan akibatnya. Sekali manusia melakukannya dengan sembarangan, kerusakan lingkungan yang terjadi akan menyebabkan kerusakan lingkungan berikutnya. Nah, duduk tangan dulu untuk kelompok orang. Nah, silakan duduk serapat dan silakan silakan. Nah, kelompok lain silakan kelompok Rindu. Pak, setelah ini kelompok Alif dengan kelompok Rama ya. Alif salam dulu, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan. Manusia memanfaatkan lingkungan yaitu tanah dengan melakukan pencarian untuk mendapatkan bahan tambang yang berguna untuk berbagai jenis keperluan. Batu bara adalah salah satunya. Selain itu, berbagai jenis bahan logam mulia lainnya pun ditambang. Emas dan perak merupakan salah satu bahan tambang logam mulia yang paling banyak dicari karena nilainya tinggi. Bahan tambang lain yang diambil dari bagian dalam lapisan bumi adalah nikel, timah, dan bau. Nah, berarti tangan penjelasannya cukup baik. Tangan untuk kelompok Rindu dan kelompok Husnul. Nah, sekarang kelompok yang terakhir. Silakan ke depan kedua-duanya. Alif dengan Rama. Nah, silakan. Sudah silakan. Nah, salam dulu. Bisa kasih buka? Waalaikumsalam warahmatullahi
kamu baca materi itu di rumah terlebih dahulu. Nah, kita akhiri